Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang webbing tema. Tema yang kami ambil adalah tema binatang. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok 3 yang ada Dian Ansyah, Elisa Margarita, Fatimatul Fiana, Laila Tusaidah, Zaki Kois, dan Wiwit Purnama Putri. Pemecahan tema dan subtema pada tema binatang. Subtema yang pertama ada binatang unggas. Ada burung, bebek, dan ayam. Subtema binatang ternak ada ayam, bebek, sapi, angsa, kambing, dan kelinci. Dan subtema binatang buas ada harimau, buaya, singa, dan badak. Alokasi waktu yang akan digunakan pada tema binatang. Pada subtema binatang unggas, alokasi waktu yang akan digunakan adalah 1 minggu. Pada subtema binatang ternak, alokasi waktu 1 minggu. Subtema binatang buas, alokasi waktu 1 minggu. Total alokasi waktu yang akan digunakan pada tema binatang adalah 3 minggu. Yang pertama, subtema binatang unggas. Pengertian hewan unggas adalah sejenis hewan ternak, kelompok dari jenis burung yang akan dimanfaatkan daging, telur, dan bulunya. Ciri-ciri hewan unggas adalah yang pertama, biasanya memiliki bulu yang menutupi tubuhnya. Yang kedua, hewan unggas memiliki jantung dengan 4 ruang, bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Yang ketiga, kebanyakan hewan unggas bernafas menggunakan paru-paru. Akan tetapi, ada hewan unggas yang memiliki alat bantu pernafasan yaitu pundi udara untuk membantunya saat terbang. Yang keempat, pada umumnya berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Hewan yang akan dibahas adalah angsa, bebek, ayam, dan burung. Topik pembahasan pada subtema binatang unggas. Materi yang akan dipelajari adalah macam-macam binatang, fungsi dan manfaat binatang unggas, bagian-bagian binatang unggas, dan makanan binatang unggas. Tujuan dari materi yang akan dipelajari adalah anak dapat mengetahui ciptaan Allah. Anak dapat mengetahui macam-macam binatang unggas. Anak dapat menyebutkan fungsi dan manfaat binatang unggas. Anak dapat menyebutkan bagian-bagian binatang unggas. Anak dapat menyebutkan makanan binatang unggas. Anak dapat menyebutkan bagian-bagian binatang unggas. Metode pembelajaran yang dapat dilakukan pada subtema binatang unggas adalah demonstrasi, bercerita, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, dan proyek sederhana. Yang kedua adalah subtema binatang ternak. Binatang ternak adalah hewan peliharaan yang seluruh hidupnya, yaitu tempat, makan, perkembangbiakan, dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, serta dipelihara secara khusus dan dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sandang, tenaga kerja, pupuk, dan untuk hiburan. Ciri binatang ternak yang pertama adalah bisa menghasilkan bahan yang dibutuhkan manusia, entah itu untuk keperluan industri atau pangan, misalnya kain, susu, daging, telur, kulit, dan lainnya. Yang kedua adalah hewan ternak bukan hewan liar yang hidup di alam liar, meskipun ada yang menernakkan hewan liar. Yang ketiga, mudah dipelihara dan dikembangbiakan. Yang keempat, memiliki nilai ekonomis. Hewan yang akan dibahas pada subtema binatang ternak adalah ayam,
sapi, bebek, angsa, kambing, dan kelinci. Topik pembahasan pada subtema binatang ternak. Materinya ada macam-macam binatang ternak, fungsi dan manfaat binatang ternak, bagian-bagian binatang ternak, makanan binatang ternak. Tujuannya, anak dapat mengetahui ciptaan Allah. Anak dapat mengetahui macam-macam binatang ternak. Anak dapat menyebutkan fungsi dan manfaat binatang ternak. Anak dapat menyebutkan bagian-bagian binatang ternak. Anak dapat menyebutkan makanan binatang ternak. Anak dapat menyebutkan bagian-bagian binatang ternak. Metode pembelajaran yang dapat digunakan pada subtema binatang ternak adalah demonstrasi, bercerita, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, dan proyek sederhana. Yang terakhir adalah subtema binatang buas. Binatang buas adalah hewan yang berbahaya bagi manusia. Dalam arti bahasa berbahaya di sini adalah bisa menyerang dengan gigitan, tandukan, cakaran, menyengat, menyemburkan racun, menerkam, dan serangan berbahaya lainnya yang dapat menimbulkan luka bahkan kematian bagi manusia. Ciri-cirinya, yang pertama adalah lahir dan hidup di alam liar. Yang kedua, biasanya tidak dipelihara manusia, dalam artian adalah liar. Yang ketiga, menyerang bila diganggu atau merasa terancam. Yang keempat, berbahaya bagi manusia. Hewan buas di sini adalah singa, badak, harimau, dan buaya. Topik pembahasan pada subtema binatang buas. Materinya ada macam-macam binatang buas, fungsi dan manfaat binatang buas, bagian-bagian binatang buas, makanan binatang buas. Tujuan pada materi ini adalah anak dapat mengetahui ciptaan Allah. Anak dapat mengetahui macam-macam binatang buas. Anak dapat menyebutkan fungsi dan manfaat binatang buas. Anak dapat menyebutkan bagian-bagian binatang buas. Anak dapat menyebutkan makanan binatang buas. Anak dapat menyebutkan bagian-bagian binatang buas. Metode pembelajaran yang dapat diberikan pada subtema binatang buas adalah demonstrasi, bercerita, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, serta proyek sederhana. Itu tadi adalah hasil diskusi kami tentang webbing tema. Yang kami ambil adalah tema binatang. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan pada kolom komentar, serta dapat juga ditanyakan di WA Group. Semoga hasil diskusi kami tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.